misalnya. Nah, karena kita berasal dari apa namanya, kalau kata saya kan memang tahu dengan ilmunya ya. Nah, itu juga jadi tanggung jawab moral kami bahwa sebenarnya berbisnis itu baru akan berkembang kalau pakai knowledge. Dan knowledge itulah yang menjadi salah satu unsur pembentuk orang. Nah, tanpa knowledge, mungkin pertama, misalnya kayak gini, kalau Pak Donald kan risetnya banyak tentang fear of failure. Kalau saya failure-nya. Kalau fear of failure, dia takut duluan sebelum mulai. Takut duluan. Kalau saya, udah gagalnya. Udah momen gagalnya. Kalau di Pak Donald itu, kalau orang nggak dibekali dengan pengetahuan menghindari fear of knowledge, dia nggak bakal jadi pengusaha. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong, yang unsur lingkungan itu tetap akan memegang peranan penting tuh. Di mana Anda tinggal, disitulah transfer dari lingkungan sosial Anda itu sedikit banyak akan berpengaruh. Nah, jadi kalau kasus ya Donald, orang tua pengusaha, udah punya bisnis keluarga, tapi transfer nggak dilakukan ke anak. Malah dihambat. Udah, nggak usah jadi pengusaha. Satu susah, kamu mending sekolah aja, ntar dibekali gitu. Tapi yang begini sama nggak akan timbul motivasinya, mindsetnya, hidup saya menjadi pengusaha, itu loh, upaya untuk mencapai itu juga nggak ada. Kan mau suksesnya, gitu. Karena ada dukungan dari belakangnya tuh ya Pak. Iya. Jadi benar, di konteks itu menentukan. Jadi misalnya begini, di konteks Barat, pelaku usaha itu umumnya ya, tentu tidak semua. Orang kan jadi semacam katakanlah pengetahuan bahwa banyak pengusaha kaya itu drop out gitu ya, Pak Chris Noval. Tapi umumnya di Barat itu karena pendidikannya sudah baik, itu umumnya kan pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi. Jadi seakan-akan kalau di kita tuh ada mitos misalnya, semakin tinggi pendidikan misalnya S1, nah itu bukan ke perusahaan larinya, ke bekerja. Karena yang nampak jadi toko suksesnya di sini misalnya atau di Indonesia itu banyak yang berasal dari konteks pendidikannya relatif rendah, tapi dengan segala macam kisah sukses gitu kan membuat orang berpikir tidak ada korelasi antara pendidikan, pelatihan, pendampingan bisnis, dan kesuksesan berusaha. Itu ya. Jadi kita sampai sekarang itu diracuni berarti. Saya pikir demikian. Diracuni sama pengusaha yang mungkin udah sukses duluan, tapi mungkin tingkat pendidikannya nggak begitu tinggi. Ya udah, pada saat sharing session bilang, ya udah nggak perlu pinter-pinter jadi pengusaha. Ini saya contohnya sukses juga kok. Jadi kayak itu diracun sebenarnya. Dan orang bisa menerjemahkan secara salah ya. Kemungkinan besar orang yang sukses dalam berusaha meskipun misalnya tidak tamat SD atau SMP misalnya, itu kan relatif rendah. Tapi mereka akan mengompensasinya dengan terus melakukan percobaan-percobaan, terus melakukan trials and errors kata orang pendidikan tinggi. Mereka akan melakukan hal yang sama, tapi mungkin penamaannya, pelabelannya berbeda. Dan nyawa orang, nyawa orang lain.
untuk melengkapi kapasitas supaya bisnisnya berkembang. Gitu. Jadi menyewa orang itu atau meng-hire tenaga ahli itu kan juga sebenarnya menambah pengetahuan. Nah, supaya bisnisnya berkembang. Dalam artian apa? Ternyata memang takdir aja nggak cukup kan? Bahwa Anda lahir sebagai pengusaha aja nggak cukup. Bahwa Anda juga perlu dilengkapi dengan kapasitas, dengan kompetensi, dengan kapabilitas, dengan kemampuan untuk melihat tren terkini di dunia bisnis. Dengan kekinian, orang pakai ini, orang pakai gitu, orang pakai AI, orang pakai pakai apa tuh, pakai mengembangkan pakai marketplace dan segalanya. Kalau nggak ada pengetahuan, gimana mau ini? Dan satu yang saya coba lihat, banyak UKM kita yang cuma ngandelin bahwa sukses itu tergantung nasib. Kemungkinan besar, dua kalau saya amati ya. Kemungkinannya dua. Kalau nggak usahanya stagnan, kalau nggak cepat bangkrut. Karena nggak pakai ilmu. Ilmu itu, pendidikan itu, mau dapat dari mana terserah, mau training, mau workshop, mau lihat YouTube, belajar dari YouTube, mau apa aja kan, gitu ya. Itu gunanya kan untuk melengkapi kapasitas yang kurang dari si pengusaha supaya bisnisnya berkembang. Nah, siapa sih yang nggak mau berkembang bisnisnya? Gitu loh kan. Jadi kalau misalnya orang yang diam aja, ini udah punya bisnis ya, diam aja, ngandelin takdir Tuhan, ngandelin bahwa sukses atau enggak, adalah serahin aja sama Tuhan, nggak nambah, nggak berusaha nambah apa-apa, percaya deh, dua itu aja kemungkinannya, bisnisnya segitu-segitu aja, atau sekarang ada 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi udah nggak ada. Nah, apa yang kayak gitu yang kita mau? Kan pertanyaannya kayak gitu. Sehingga kalau saya melihat nih, adik-adik kita, sebenarnya yang di level perguruan tinggi, itu dalam posisi yang sangat-sangat strategik, sangat-sangat prospektif untuk bikin bisnis. Kenapa? Ilmu dapat, jejaring kuat, ya. Kemudian kemampuan pengetahuan ada, melihat dari YouTube, melihat dari sosial media, melihat dari ini sumber pengetahuan banyak dibandingkan kita mungkin ya, yang tua-tua. Nah, 3 itu aja itu udah bisa dijadikan modal yang membuat yang di perguruan tinggi itu dalam posisi yang sangat prospektif untuk bikin bisnis. Nah, baru nanti kemudian ditambahin tuh, misalnya kalau takut, ini caranya supaya nggak takut. Ya betul ya. Kalau misalnya kurang inovatif idenya, ini caranya supaya inovatif. Kayak gitu. Nah, itulah di situ pendidikan jadi penting. Iya, benar. Jadi ketika ada katakanlah kita membedakan antara apakah entrepreneur itu wirausaha itu born dilahirkan atau made itu bisa dibentuk, maka kalau kita kombinasikan yang paling idealnya tentu adalah born and made. Berarti itulah takdir dan momentum tadi, kalau istilah saya tadi itu momentum atau situasi yang terbentuk itu akan menjadi perfect fit ya. Tetapi saya berpikir bahwa ketika konstruksi sosial atau situasi sosial itu sudah semakin kompleks seperti sekarang, yang dimana teknologi menjadi suatu normal atau keharusan, di mana tidak cukup lagi hanya mengandalkan katakanlah nama besar atau pengalaman di masa lalu, maka entrepreneur sebagai suatu hal yang atau seseorang yang bisa dibentuk itu menjadi suatu hal yang sangat mungkin dan bahkan bisa menjadi dasar bagi pendidikan kewirausahaan yang sesuai untuk keperluan itu. Nah, saya setuju sama Pak Donald. Cuman masalahnya ya,
banyak orang yang nggak setuju. Really? Nah, itu Iya. salah itu yang perlu kita ini kan, perlu kita bersihkan persepsinya dari kepala orang bahwa ah, mungkin orang mikirnya, ngapain lu ikut pendidikan kewirausahaan, kuliah kewirausahaan, workshop ini itu, nggak ada gunanya. Itu banyak di orang, dan banyak di kalangan masyarakat itu yang memandang bahwa ya udah, kamu mau jadi apa tuh udah ada tulisannya. Nah, kita karena kita berasal dari apa itu namanya, kalau kata Nona, saya kan memang tahu dengan ilmunya ya. Iya. Nah, itu juga jadi tanggung jawab moral kami bahwa bahwa sebenarnya berbisnis itu baru akan berkembang kalau pakai knowledge, dan knowledge itulah yang menjadi salah satu unsur pembentuk orang. Nah, tanpa knowledge mungkin pertama, misalnya kayak gini, kalau Pak Donald kan risetnya banyak tentang fear of failure. Kalau saya failure-nya, kalau fear of failure, dia takut duluan sebelum mulai. Takut duluan. Kalau saya udah gagalnya, udah momen gagalnya. Kalau di Pak Donald itu, kalau orang nggak dibekali dengan pengetahuan menghindari fear of knowledge, dia nggak bakal jadi pengusaha. Iya, karena ketakutan itu bisa menghadirkan dua hal, motivasi atau demotivasi, gitu ya Nopal. Kalau misalnya orang takut karena katakanlah ya ini sesuatu yang tidak diketahui, masa depan kan sesuatu yang tidak diketahui. Tapi dengan tidak tahu itu dia akan berusaha untuk mencari tahu, mencari bekal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi ketidaktahuan itu. Pendidikan tadi, knowledge, ya, maka nanti ujung-ujungnya kan inovasi. Nah, itu akan meningkatkan kinerja usaha. Maka justru ketakutan itu menjadi energi untuk meningkatkan inovasi. Sebaliknya, ceritanya akan berbeda ketika ketakutan itu justru menimbulkan kehilangan motivasi. Akibatnya apa? Itu tadi, daripada saya berinvestasi di pendidikan, di pelatihan, saya berinvestasi untuk inovasi, karena dia takut berinvestasi di inovasi karena ada ilmunya. Karena dia tidak ada ilmunya, dia tidak percaya diri dengan pengetahuan tadi. Pengetahuan yang bermuara nanti pada inovasi dan daya saing tadi. Nah, itu yang kira-kira terjadi ya, Mbak Fis, siklusnya itu. Iya. Jadi yang kita harus pikirin semua bahwa kita kan cita-citanya bagusnya bagaimana bisnis berdaya saing supaya bisa tahan dalam jangka panjang. Iya. Kan? Ini intinya butuh knowledge, butuh pengetahuan, butuh upgrading kapasitas. Kabar buruknya Pak Hafiz, untuk saat sekarang ini berdasarkan sejumlah data, itu knowledge workers kita di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, itu rendah. Iya, betul. Bukan hanya entrepreneurs atau wirausaha yang berbasis pengetahuan yang rendah, bahkan pekerjaannya pun juga rendah dalam hal pengetahuan. Akibatnya apa? Baik pekerja maupun pelaku usaha itu nanti tidak akan menjalankan aktivitas usahanya itu, wirausahanya itu dengan Inovatif. Ya. Pasti dia hanya akan melakukan apa yang terjadi di bisnisnya itu kayak business usual. Ya udah, datang ke gerai, datang ke outlet, datang ke perusahaan, gua ngerjain ini, selesai gua pulang, udah persis kayak karyawan beneran gitu. Berarti monoton aja ya, Pak? Monoton. Nah, ya yang kayak gitu gimana bisa inovatif? Iya. Sudah jadi kepalanya ini udah dikepung sama berbagai apa ya, pagar untuk bisa inovatif. Karena nggak ada pengetahuan, karena nggak dibiasakan pakai pengetahuan untuk melakukan sesuatu, gitu. Nah, itu masalahnya sekarang. Jadi itulah yang membuat daya saing jadi rendah. Kalau pengetahuan nggak ada,
pengetahuan itu dikungkung, nggak boleh ada, ujungnya nggak bisa inovatif. Nggak bisa inovatif itu nggak berdaya saing. Nggak berdaya saing itu kalau nggak stagnan, kalau nggak cepat bangkrut. Begitu aja tuh ujungnya. Nah sekarang apa benar kita bakal begitu terus? Ya kan Iya. pertanyaan provokatif itu kayak gitu. Kita mau kayak gitu terus apa? Gitu. Nah, otomatis kalau kita kembali ke apa yang kita obrolin tadi, make itu jangan diartikan menciptakan, tapi memberikan kapasitas ekstra, memberikan kompetensi ekstra ke si orang yang ingin berbisnis. Iya. Gitu. Kalau cuma menciptakan proses transfer knowledge nggak ada, ya udah, ini bisnis, ini duit, bikin deh bisnis, susah. Tapi kalau misalnya ini duit, ini akses, gua ajarin dulu ini, gua ajarin ini, gua ajarin ini, gua ajarin ini, lu harus tahu ini, lu harus tahu itu. Nah, gitu yang bagus. Nah, make-nya itu jangan diartikan per se, per teks. Arti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Iya. Dibikin, atau dibuat, atau diciptakan. Sekali-kali robotik ya, Iya, buat robot. robotik dari nggak ada jadi ada gitu. Tapi ini adalah sebenarnya istilah dari perkuatan, pengembangan, dan perkuatan kapasitas secara individu. Analoginya kira-kira begini ya. Novel dari kecil, katakanlah umur 3 tahun, 5 tahun, coba tanya, 7 tahun, ingat nggak? Kira-kira dulu minatnya apa? Ini yang interview jadi muda. Iya. Ya, Minatnya apa? Apa sih Pak? Lebih ke hal-hal yang berbau melayani orang-orang sih Pak. Seperti service, benar, service. Services. Lalu setelah kuliah berapa semester? Udah 5, ini semester 5 sekarang. Semester 5 Udah 4 tahun. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Apa keinginan terbesarnya? Lulus dari sini sih Pak. Lulus dari sini tuh Saat ini terbesar. atau setelah lulus apa keinginan? Keinginan terbesar sih gimana ya cara bilangnya? Mungkin orang-orang bilang ketika kan Noval di FEB ya, karena pengen bekerja di dunia service, apalagi pengen sekarang mungkin bertolak belakang dari topik kita hari ini sebenarnya. Noval keinginan terbesar Noval bisa ngewujudin cita-cita Noval sih Pak jadi flight attendant sebenarnya. Oke apa? Flight attendant. Attendant. Itu sih cita-cita terbesar, keinginan terbesar sebenarnya. Berarti kan sebenarnya gini, terbentuk keinginan itu tentu banyak hal yang membentuk itu. Iya. Apakah mungkin dari bacaan atau dari pengalaman dari orang tua atau melihat saudara atau melihat Betul. keinginan itu terbentuk. Tadi flight attendant itu kan sebenarnya perwakilan dari keinginan untuk melayani orang. Nah, ketika itu bertemu dengan pekerjaan atau bahkan jadi memiliki usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, yang bisa mewakili keinginan untuk melayani orang secara maksimal dengan sepenuh hati dan lain sebagainya, itulah kerusakan. Memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri. Jadi orang tuh, kita di dalam kewirausahaan tuh meyakini setiap orang tuh punya potensi, punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kompetensi tak terbatas yang sayangnya mungkin belum terpancing keluar. Nah gitu loh. Atau selama ini memang tidak termunculkan karena sesuatu dan lain hal, karena situasi kita yang mungkin tidak ideal. Katakanlah manajemen bakat kita mungkin tidak menemukan bakat-bakat. Nah, ini lagi-lagi bola. Mungkin teman-teman kita dulu ada yang bakatnya, potensinya bisa seperti Messi, Ronaldo. Tapi sekarang dia menjadi sesuatu yang di lain hal yang bisa jadi tidak maksimal. Nah, manakala seseorang bisa menemukan potensi dirinya sooner or later, sooner rather than later bisa jadi, maka itu akan semakin mempercepat katakanlah kesuksesannya. Ya, dia bisa jadi full capacity, jadi dengan potensi dia itu.
Nah, situasi kita kan nggak seperti itu. Iya. Kan? Hmm. Macam-macam lah, Mm-mm. nggak usah kita ukur macam-macam. Ada orang yang apa tuh namanya tujuan hidupnya beda dengan pendidikan yang dia ambil. Iya. Dia pengen jadi ini, masuk kuliah di sini. Iya. Banyak tuh. Atau pengen jadi ini, orang tuanya nggak mau. Iya. Kalau saya di adik mahasiswa bilang tuh, siapa yang sekarang baru semester 5, baru semester 4, baru semester 3, orang tuanya udah nanya, besok mau jadi apa? Atau ada nggak yang nanya gitu? Jarang. Yang nanya apa orang tua? Ntar lu udah selesai kuliah, lu kerja di BUMN ya. Orang tua yang nyiapin kita, Iya. bukan kita yang nge-setting hidup kita ke depannya. Apa dampaknya buat kita yang si adik-adik mahasiswa ini? Oh, gua berarti harus hidup kayak gitu ke depan. Lupa bahwa dia punya keinginan, punya potensi, punya kapasitas yang mungkin berbeda dengan apa yang dia mungkin. Betul. Iya.